ini masih membahas terhadap orang yang jual beli atau orang yang membuat barang-barang konsumen yang dipergunakan oleh orang banyak. Di sini dianjurkan oleh Habib Abdullah, wajib atas mereka yang jual beli jangan memperbanyak bersumpah dengan nama Allah. Satu. Untuk apa? Untuk membuat biar barangnya laris. Untuk menjadikan barang bikinannya banyak pembeli. Jadi kalau orang dagang jangan pakai nama Allah untuk bikin laku dagangannya. Atau kalau orang bikin barang jangan pakai nama Allah untuk membuat orang membeli bikinannya. Sonaih itu bikinan, dia bikin baju, dia bikin lemari, dia bikin apa saja, itu sonaih. Nah, dalam dia jual beli jangan pakai wallahi. Atau jalan dia membuang barang bikinannya jangan bilang wallahi ini bagus. Jangan memperbanyak itu. Nah, kenapa? Alasannya seolah-olah lebih tinggi dagangannya dari nama Allah. Hingga dagangan yang orang nggak peduli dengan nama Allah jadi laku. Jadi menaikkan dagangannya dengan nama Allah. Berarti lebih tinggi dagangan dari nama Allah. Itu dilarang. Jangan memperbanyak sumpah dalam dia berjual beli, dalam dia membuat laku barang bikinannya. Satu. Ya, kan kadang-kadang wallahi barang saya bagus. Wallahi jual beli ini saya lakukan untungnya sekian. Padahal untungnya udah besar. Dia pakai wallahi. Ini walaupun benar, jangan kita memakai nama Allah untuk bikin laku barang kita. Biar benar. Seolah-olah lebih tinggi barangnya dari nama Allah. Kedua, wa ammal halafu billah ta'ala ma'al kidbi. Adapun kalau sumpah dengan nama Allah dengan bohong atau dengan dosa durhaka, fadzalika minal kabair. Maka bersumpah dengan nama Allah berdasarkan kebohongan dan kedosaan, dosa besar. Sering dia jual barang segini harganya, orang tawar sekian, wallahi belinya belum dapat. Dia bohong. Dengan harga yang dia sebut udah ada untungnya, tapi dia bilang jual belinya aja nggak dapat. Wallahi, ini wallahinya ini bohong. Atau dia bikin barang lemari apa saja, wallahi ini bagus barangnya. Padahal kita lihat banyak yang jelek umpama. Barang jelek dia bilang bagus, itu namanya sumpah bohong. Nah, ini bagaimana kalau sumpah bohong? Ini minal kabair, termasuk dosa besar. Yang namanya al-yaminul ghamus. Sumpah yang bohong adalah sumpah yang berlumur dosa. Ghamus tenggelam dalam dosa. Berarti dosa besar. Kedua, jadi walaupun benar, jangan gampang-gampang pakai wallahi. Karena nama Allah mulia, nama Allah tinggi, nama Allah besar, jangan dipakai untuk urusan dunia. Ini bukan hanya dagang, kadang-kadang meraih jabatan pakai nama Allah. Meraih pangkat dengan sumpah wallahi. Itu jangan mudah-mudah kita sebut nama Allah untuk meraih untung dunia, untuk meraih jabatan dunia. Seolah-olah nama Allah lebih rendah dari itu semua. Itu merendahkan nama Allah, walaupun benar.
Wa fil hadis, dan di dalam hadis, innallaha yubghidul bayya'al halafa. Sesungguhnya Allah sangat marah, bughdun, sangat marah terhadap pedagang-pedagang yang banyak sumpahnya. Jadi banyak sumpah, benar sumpah, bohong sumpah, selalu bersumpah. Ini pedagang yang banyak sumpah, itu Allah marah kepada pedagang-pedagang yang banyak sumpah. Wa annal ladzi yahlifu, dan juga bahwasanya orang yang bersumpah dengan nama Allah padahal fajiran, dosa, liyurawija bidzalika mata'ahu, untuk membikin laris dengan itu dagangannya, orang itu masuk salah satu dari 3 yang Allah tidak bicara pada hari kiamat. Membunuh orang mukmin Allah ngajak bicara. Nih, orang yang sumpah untuk meraih jabatan Allah ngajak bicara. Salah satunya ini sumpah untuk mendapat keuntungan, meraih laba dengan nama Allah. La yukallimullah. Nanti hari kiamat orang itu nggak diajak bicara Allah pada hari kiamat, dan juga Allah tidak memberikan rahmat kepadanya, dan Allah tidak mengampuni dosanya. Jadi kalau orang sumpah bohong, itu salah satu dari hari kiamat Allah nggak bicara kepadanya, hari kiamat Allah tidak memberikan ampunan dosanya, dan hari kiamat Allah akan siksa dengan siksa yang pedih. Walahum adzabun alim. Ini makanya diperingati Habib Abdullah, jangan sampai pedagang melakukan itu. Ya. Wa qala, dan bersabda pula Nabi alaihi salatu wassalam, al yaminu munfiqatun lisilati. Sumpah ini membuat laris bagi dagangannya. Karena dengan sumpah orang percaya, banyak yang beli, laris dagangannya. Sumpah itu bikin laris dagangannya, tapi mumhiqatun lil barakah, menghapus keberkahannya. Biar laris, biar banyak untungnya, tapi nggak berkah. Karena sumpah bikin laris barang dagangan, tapi bikin hilang berkah dagangannya. Bahkan firdatin kal kasbi, bukan dagangannya, usahanya nggak berkah, barangnya nggak berkah. Jadi kalau orang sumpah di dalam berdagang, itu laris dagangannya, tapi barangnya, usahanya hilang berkahnya, nggak berkah. Berarti nggak ada kebaikan. Biar harta banyak, tidak memberikan kebaikan buat dia. Yang namanya berkah adalah ziyadatul khair fi kulli syai'. Yang namanya berkah, bertambah kebaikan dalam tiap-tiap suatu. Jadi kalau orang dagangnya berkah, berarti kebaikannya nambah terus. Tapi kalau orang nggak berkah, apa yang dia dapat hilang keberkahannya, bahkan lenyap keberkahannya. Jadi belum tangan ini, Ustaz. Ya. Alladzina la yukallimullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim, dan tubayyin dan bertangkan. Maksudnya apa? Tadi udah kan Anda bilang. Kalau orang yang sumpah bohong, itu termasuk salah satu dari orang yang pertama Allah tidak ajak bicara. Tadi udah diterangin. Itu udah ya. tadi. Iya. Sama juga Allah tidak memandang rahmat kepadanya. Hari kiamat nggak dapat rahmat dia. Yanzuru ilaihim, la yanzuru birrahmah. Jadi udah nggak dipandang Allah, nggak dapat rahmat. Ketiga, wala yuzakkihim, Allah nggak suciin, nggak ampunin dosanya. Yuzakkihim, mengampun dosa. Jadi kalau dia meninggal, itu hari kiamat Allah nggak ngomong sama dia, Allah nggak beri rahmat, bahkan dosa. Jangan sekali-kali kita berdagang, berpolitik, sumpah bohong.
Kalau orang yang sumpahnya bohong dapat 3 hari kiamat nanti. Enggak Allah aja bicara, tidak Allah berikan rahmat kepadanya, dan Allah tidak mengampuni dosanya. Wala yuzakihim. Iya. Wa qala alaihi salam al-bai'ani bil khiyari ma lam yafruqa. Pembeli dan penjual dua-duanya adalah boleh mengadakan pilihan. Pilihan ini boleh teruskan penjualannya, boleh membatalkan penjualannya. Selama belum bisa dari majelis akad. Andai kata dia beli, begitu di hadapan penjual, udah saya nggak jadi beli, saya batalkan penjualan saya, boleh kalau masih di majelis. Kalau masih di majelis akad, majelis ijab qabul, itu boleh selama belum berpisah. Nah kalau sudah berpisah, udah pulang ke rumah, datang balik lagi, saya batalkan penjualan, nggak bisa, karena udah malam yafruqo, sebelum misah dari majelis akad. Ya. Kalau udah misah berarti nggak bisa dibatalkan, nggak ada pilihan. Namanya luzumul akad. Ini kita kadang-kadang kalau beli barang, terima bonnya, barang yang sudah dijual nggak bisa dikembalikan. Itu namanya luzumul akad. Wajib terlaksana akadnya, berarti nggak bisa dipulangin. Makanya kalau ada tulisan itu, kita nggak ada perjanjian, nggak boleh dipulangin. Kecuali kita bilang, ini bagaimana kalau tidak cukup buat anak saya karena kebesaran, kekecilan. Nah, kalau dia bilang boleh dipulangin, itu namanya khiyar, syarat. Khiyar dengan disyaratkan boleh dipulangin. Nih. Nah kedua, nanti ada khiyar aib. Kita bawa pulang, sampai di rumah ada cacat barangnya, boleh kita bawa pulang. Ini barangnya ada cacat, saya ingin ditukar dengan yang nggak ada cacat, atau saya ingin dikembalikan uangnya. Itu namanya khiyar aib, pilihan karena ada aib. Jadi ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Khiyar majelis, pilihan ketika kita masih berhadapan dengan penjual. Selama masih berhadapan, masih boleh kita batalin. Tapi kalau kita udah berpisah, nggak boleh dibatalin. Nah kedua, nanti ada khiyar syarat. Begitu dia lihat bonnya, barang yang sudah dijual nggak boleh dikembalikan. Nah, dia berjanji, gimana kalau sepatu ini nggak muat buat anak saya, kebesaran atau kekecilan. Nah, kalau yang dagang bilang boleh ditukar, boleh dikembalikan, itu namanya khiyar syarat, pilihan karena ada syarat menukar atau mengembalikan. Nah yang ketiga, kita bawa ke rumah, sobek sepatunya, rusak sepatunya. Waktu di depan pedagang nggak kelihatan, sampai rumah kelihatan, kita bawa pulang. Itu namanya khiyar aib. Ini barang kok rusak. Nih, anak saya pakai kakinya keluar umpama. Nah, itu wajib si pedagang tuker karena aib. Tuker dengan yang tidak aib atau kembalikan uang. Itu namanya khiyar aib. Ya. Nah, jadi kalau khiyar majlis, penjual pembeli masih boleh mengadakan pemilihan selama belum berpisah. Malam yafruqa, itu khiyar majlis. Fa in sadaqa, maka jika keduanya benar, wa bayyana, dan keduanya menerangkan aibnya, burika lahuma, diberkahkan bagi keduanya. Jadi kalau yang beli jujur, yang dagang jujur, apa yang aib dibilangin, maka pedagang dan pembeli dua-duanya dapat berkah.
Yang dagang untungnya berkah, yang beli barangnya berkah. Itu burika lahuma. Wa in kadzaba, sebaliknya, dan jika keduanya berbohong, penjualnya bohong, pembelinya bohong, wa katama, dan keduanya menyembunyikan aibnya, muhiqat barakatu bai'ihima, dihapus, dihilangkan keberkahan jual belinya. Jadi kalau penjual ada sembunyikan aib atau pembeli ada sembunyikan harga, maka dua-duanya dihapus jual belinya, berkahnya. Makanya kata Habib Abdullah, fa'ala ahli tijarati, maka wajib atas para pedagang, wasinaati, para pembuat barang, ayyubayyinu ma fiha minal uyub, untuk menyatakan, menerangkan apa yang ada di dalam barangnya daripada aib, allati la tu'rafu, yang aib itu tidak diketahui illa bi ta'rifihim, kecuali dengan pemberitahuan mereka yang dagang atau yang beli, wa bayanihim, dan dengan penjelasan mereka. Nah, fa illam yubayyinu, maka jika mereka pedagang pembeli tidak menjelaskan, faqad ghasyau, maka mereka telah menipu daya, wa zalamu, telah berbuat zalim. Jadi kalau yang dagang enggak jelaskan aibnya, maka pedagang telah menipu daya dan zalim. Atau pembeli enggak menjelaskan keutuhan uangnya, maka itu pun sama. Jadi keduanya harus terangkan. Kalau barangnya ada aib, jelaskan. Kalau uangnya ada aib, jelaskan. Ya, kalau dua-duanya jujur, berkah. Dua-duanya bohong, dihapus berkah dan usahanya. Wa mahma amalu manna, ya. Nanti wa mahma, masalah ketiga, kapan-kapan mereka bermuamalah kepada orang yang tidak mengerti cara muamalah. Ada orang mau beli tapi nggak ngerti cara membeli, nggak ngerti barang yang dibeli. Kenapa? Li ghabawatihi, karena bodohnya, au dha'fihi, karena lemahnya. Nih, jadi kalau ada pedagang, pembelinya nggak ngerti, pedagang harus jelaskan. Ini pembeli nggak ngerti barang yang bagus, barang yang berkualitas. Pedagang mesti jujur, ini kurang bagus, yang bagus yang ini. Itu disuruh. Jadi dilazimkan kalau ada pembeli yang tidak ngerti, maka wajib atas pedagang untuk supaya menjelaskan apa yang mesti dia beli atau yang mana yang bagus dia beli. Itu yang dikatakan fa'alaihim, maka atas pedagang ayyanzuru lahu, untuk perhatian, untuk memperhatikan yang beli. Jadi kalau ada beli yang nggak ngerti, perhatiin. Jangan beli itu, yang bagus ini. Nah, perhatikan pembeli yang nggak ngerti. Iya. Wa yubalighu fihi, dan mempersangat dalam perhatian kepada pembeli. Dzalika dhaif, kepada pembeli yang lemah itu, alladzi la yahsunu, yang tidak bagus pengertian di dalam barang yang dia mau beli. Ini kalau pedagang jujur bilang, ini jangan dibeli, kurang bagus. Yang bagus ini. Itu yang disuruh. Jadi kalau dia tahu pembeli kurang ngerti, pedagang kasih tahu barang yang bagus mana, barang yang buruk mana. Itu pedagang yang benar. Ya. Wala yasahum illa dzalik. Tidak ada keluasan bagi penjual melainkan itu. Jadi nggak ada jalan lain. Kalau pedagang hadapi pembeli yang nggak ngerti, kasih tahu. Biar dia ngerti barang yang bagus, barang yang kualitas. Itu nggak ada jalan lain melainkan itu yang harus dilakukan pedagang. Wala yusallimu min suhtillah illa bihi. Wala yaslamu, dan tidak selamat mereka
penjual, melainkan dari murka Allah, melainkan jangan itu. Jadi kalau penjual menghadapi pembeli yang nggak ngerti, itu pengen selamat dari murka Allah, kasih tahu barang yang bagus, barang yang buruk. Nah, insya Allah dengan begitu dia selamat dari murka Allah. Tapi kalau dia biarkan pembeli yang nggak ngerti terproses membeli yang jelek, dia sengaja dengan harga mahal, itu malah pembeli yang dapat murka Allah. Makanya wala yaslamu illa bihi, tidak selamat dari murka Allah penjual melainkan dengan memberitahu kepada pembeli yang kurang ngerti. Wala yaj'alu dzalika dhaif, dan janganlah pedagang menjadikan pembeli yang lemah itu alladzi la yahsunu, yang tidak bagus kesempatan untuk mengambil keuntungan dari dia atau mengambil keuntungan yang besar. Nah, kesempatan nih, orang bodoh dia pedayain, dia tipu daya, barang jelek dia jual mahal. Ini jangan sampai begitu. Jadi jangan sampai dia ambil kesempatan untung dari para pembeli yang lemah yang nggak ngerti, itu wa ghanimatun, dan keuntungan yang tanimunaha, yang dia ambil keuntungan itu, kama yaqa'u fi dzalika, seperti yang terjadi yang demikian terhadap orang yang nggak takut sama Allah. Jadi kalau pedagang yang nggak takut sama Allah, ini orang bodoh, dibodohin, sehingga dengan duit banyak tapi barangnya jelek. Itu orang yang nggak takut sama Allah. Kalau yang takut sama Allah nggak dikasih tahu, jangan beli yang ini, beli yang itu. Ya. Wala yattaqihi, dan dia tidak bertakwa kepada Allah, minas sana'i, dari buat bikinan barangnya, buat tijarah dan dagangannya. Jadi kalau yang takut sama Allah, dia bikin barang, kemudian nggak hasil, dia bilang ini kurang bagus nih, jangan dibeli. Ini kurang bagus barangnya, jangan dibeli. Itu kalau orang yang menolong orang yang nggak ngerti, seperti itu. Bahkan kata Abdullah, nggak ada jalan melainkan mesti tolong dia, kasih tahu dia. Kalau enggak, kita masuk dalam murka Allah, masuk dalam kemarahan Allah. Wal yahdar at-tujjaru kullal hadri, wallahu a'lam bissawab.